Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 771. Baik itu dalam seni alkimia, tempat senjata, maupun formasi, pencapaian Luoxiu saat ini telah mencapai puncak seorang ahli. Oleh karena itu, tidak membutuhkan waktu lama baginya untuk menyaring semua bahan menjadi esensi murni dan mengintegrasikannya ke dalam gerbang suci mistik, meningkatkan artefak dengan atribut ruang ini menjadi tingkat tertinggi senjata Kaisar Dewa. Adapun peningkatan lebih lanjut di masa depan, itu akan membutuhkan bantuan seorang ahli tempat senjata tingkat Grandmaster. Selain itu, karena tingkat kultivasi Ji Xiaozi saat ini berada pada tingkat Kaisar Dewa, meningkatkan artefak ini terlalu dini ke tingkat Dewa Agung juga tidak bijaksana. Gerbang suci mistik ini unggul dalam penindasan dan pemurnian. Namun, selain ini, kau juga membutuhkan artefak pelindung untuk keselamatanmu, kata Luoxiu sambil mengirimkan gerbang suci mistik yang sudah disempurnakan itu ke dalam alis Ji Xiaozi, lalu melanjutkan, artefak pelindung ini dapat berupa senjata defensif atau artefak dengan kecepatan luar biasa untuk menghindari serangan musuh. Tanpa menunggu Ji Xiaozi bertanya, Luoxiu langsung mengeluarkan sayap Dewa Naga. Sayap Dewa Naga awalnya hanyalah sayap Dewa Naga tingkat rendah, sebuah artefak tingkat rendah yang digunakan oleh kultivator tingkat Santo bela diri di dunia bawah. Selama bertahun-tahun, Luoxiu telah meningkatkan artefak ini beberapa kali hingga kini mencapai tingkat artefak Kaisar Dewa, dengan kecepatan yang sangat luar biasa, setara dengan batas atas kecepatan di bawah tingkat Dewa Agung. Namun, bagi Luoxiu, sayap Dewa Naga sudah tidak lagi efektif, karena dalam menghadapi kekuatan tingkat Dewa Agung, artefak ini tidak akan membantu. Selain itu, untuk menghadapi kekuatan di bawah Dewa Agung, Luoxiu sudah memiliki kekuatan untuk bertarung secara langsung tanpa bantuan sayap ini. Sebaliknya, Ji Xiaozi, yang mempraktikkan hukum ruang, lebih cocok menggunakan sayap Dewa Naga dengan artefak ini. Dia dapat bergerak dengan bebas, asalkan tidak menghadapi lawan tingkat Dewa Agung. Luoxiu menghapus semua jejak spiritualnya dari artefak tersebut, sehingga Ji Xiaozi dengan mudah dapat menyelaraskannya. Saat dia mengaktifkan kekuatan kultivasinya, 8 pasang sayap yang indah terbentang di belakangnya, tampak sangat mempesona. Artefak ini mengintegrasikan hukum ruang dan kecepatan, menjadikannya harta karun yang luar biasa. Dalam hal kecepatan, artefak ini bahkan melampaui kombinasi hukum ruang dan hukum kecepatan biasa. Jika kecepatan mencapai tingkat ekstrim, bahkan mungkin melampaui batasan ruang dan waktu. Dengan gerbang suci mistik untuk penindasan dan pemurnian, serta sayap Dewa Naga untuk keselamatan, yang tersisa hanyalah senjata untuk pertempuran frontal. Senjata pembunuh. Ji Xiaozi mengerutkan alisnya. Dia memang membutuhkan senjata yang selaras dengan hukum ruang yang dia praktikkan. Pedang perang yang diberikan oleh kakeknya, meskipun merupakan artefak tingkat Dewa Agung, tidak cocok untuk hukum ruang, sehingga tidak memberikan kendali yang mulus saat digunakan. Luoxiu tersenyum tipis. Gadis kecil, kali ini kakak benar-benar mengorbankan segalanya. Kau harus berlatih dengan sungguh-sungguh, jangan kecewakan harapan kakak. Kemudian dia mengeluarkan tombak merah tua yang megah dari ruangnya, tombak naga merah tua. Tombak ini awalnya adalah tombak naga hitam, yang telah ditingkatkan dengan bahan berkualitas tinggi oleh Ji Xuankong, kakek Ji Xiaozi. Bahkan bahan-bahan yang digunakan untuk tombak ini memiliki potensi untuk menciptakan artefak tingkat Kaisar Dewa. Selama lebih dari 200 tahun, tombak ini telah menemani Luoxiu dalam perjalanannya, menjadi senjata andalannya. Namun, Luoxiu telah menentukan jalur kultivasinya di masa depan, sehingga dia merasa tombak ini lebih cocok untuk Ji Xiaozi. Mulai sekarang, tombak ini adalah milikmu. Namun, ingatlah satu hal penting, kata Luoxiu dengan serius. Ya, kakak, silakan beritahu, jawab Ji Xiaozi dengan penuh perhatian. Tombak ini telah menemani kakak sejak awal hingga mencapai tingkat saat ini. Tanpa kecelakaan, tombak ini memiliki potensi untuk menjadi senjata Kaisar Dewa, bahkan mungkin senjata Kaisar Agung. Namun, bagiku, tombak ini bukan sekadar senjata, melainkan bagian dari hidupku, karena tombak ini memiliki roh, bukan roh biasa, tetapi sisa kesadaran seorang ahli seni bela diri. Sambil berbicara, tombak itu mulai bergetar, dan sesosok bayangan muncul dari dalamnya, membentuk sosok roh artefak, Hong Tian. Luoxiu melanjutkan, aku telah berjanji kepadanya bahwa suatu hari aku akan membantunya memperoleh kembali wujud manusianya. Karena itu, aku berharap kau dapat menghormatinya dan memperlakukannya dengan baik. Hong Tian, yang awalnya menjadi roh tombak karena keadaan, akhirnya menerima Luoxiu setelah melihat potensinya.
Kini, Luo Xiu berharap Hong Tian dapat mencapai reinkarnasi sebagai manusia saat tombak ini naik ke tingkat artefak Kaisar Dewa. Jika tombak ini naik ke tingkat Kaisar Dewa, saat itulah kau bisa memulai kehidupan barumu, kata Luo Xiu sambil menatap Hong Tian dengan senyuman. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Luo Xiu. Saya, Hong Tian, akan selalu mengingat ini, ucap Hong Tian penuh rasa terima kasih sambil membungkukkan badan dengan hormat kepada Luo Xiu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, kata Luo Xiu sambil tersenyum kecil. Karena jalur kultivasi yang kupilih, aku tidak bisa menggunakan tombak naga ini sebagai senjata inti untuk meraih dao. Dibandingkan denganku, Xiaoxi jauh lebih cocok menjadi pemilik tombak ini. Sambil berbicara, Luo Xiu melirik Ji Xiaoxi dan berkata, namanya Hong Tian, dia adalah roh artefak dari tombak naga. Ji Xiaoxi segera melangkah maju dan membungkukkan badan dengan sopan. Salam hormat, Senior Hong Tian. Hong Tian tersenyum kecut dan mundur sedikit. Nona Xiaoxi, Anda terlalu sopan. Saya hanyalah roh artefak, dan takdir saya adalah berada di dalam tombak ini. Mulai sekarang, Anda adalah majikan saya. Hong Tian dulunya hanyalah seorang kultivator tingkat Raja Dewa di keluarga Hong. Dalam lingkup keluarganya, bakatnya tergolong biasa saja, bahkan dianggap tidak penting. Namun Ji Xiaoxi, di usia yang masih muda, telah mencapai tingkat Kaisar Dewa, membuat Hong Tian merasa tidak pantas untuk bersikap sombong di hadapannya. Setelah menerima tombak itu, Ji Xiaoxi memandang Luo Xiu dengan rasa ingin tahu dan bertanya, kakak, sekarang kau sudah memberikan semua senjata dan artefakmu kepadaku. Jadi, apa yang akan kau gunakan untuk meraih dao di masa depan? Luo Xiu tersenyum lebar, tubuhku adalah senjata terbaik untuk meraih dao. Tubuhmu, Ji Xiaoxi terkejut dan hampir tidak bisa mempercayainya. Benar, tubuh dapat mengandung hukum, dapat mengeksekusi teknik, dan tidak ada artefak lain di dunia ini yang lebih cocok untuk meraih dao selain tubuh sendiri, jawab Luo Xiu sambil tertawa keras. Sebelum mencapai tingkat Raja Dewa, Luo Xiu selalu ragu tentang senjata atau artefak apa yang sebaiknya ia pilih untuk menjadi senjata utamanya dalam meraih dao. Karena teknik Dewa Perubahan miliknya mencakup berbagai hukum dan jalan, dia merasa bahwa memilih satu artefak tertentu akan terasa kurang memadai. Setelah banyak pertimbangan, ia menyadari bahwa tubuhnya sendiri adalah pilihan terbaik. Saat ini, meskipun tubuhnya hanya setara dengan senjata Kaisar Dewa tingkat atas, bahkan kalah dengan beberapa artefak yang dimiliki oleh para jenius dari kekuatan besar, Luo Xiu yakin tubuhnya adalah yang paling cocok dengan Dewa Perubahan. Namun, agar tubuhnya bisa sepenuhnya memenuhi harapan ini, ia harus terus memperkuat fisiknya. Ji Xiaoxi pergi dengan gembira setelah menerima 3 artefak luar biasa dari Luo Xiu. Sementara itu, Luo Xiu kembali ke tempat tinggalnya untuk menata kembali jalannya dalam seni bela diri. Kini, tingkat kultivasi Luo Xiu telah mencapai Raja Dewa, dan ia merasa perlu untuk segera mengembangkan bab ketiga dari teknik bela diri Dewa Samudera Bintang. Selain itu, ia juga berencana untuk memurnikan bagian ketiga tubuhnya melalui teknik rahasia titik akupuntur. Kedua teknik ini tidak dapat ditemukan melalui informasi yang diperoleh dari siklus reinkarnasi, karena teknik tersebut berada pada tingkat yang setara, atau bahkan melampaui hukum dewa, sehingga tidak meninggalkan jejak dalam siklus reinkarnasi. Di dalam dantiannya, 72 bintang berputar membentuk galaksi yang mengelilingi mutiara kehidupan dan kematian, menciptakan pola roda kehidupan dan kematian dari segala dunia. Teknik ini bukanlah artefak, melainkan sebuah teknik yang berakar pada segel kehidupan dan kematian semesta yang telah dia kembangkan sebelumnya. Di dalam lautan kesadarannya, jiwa Luo Xiu telah berbentuk humanoid. Di atasnya tergantung istana reinkarnasi, tempat dia terus mendalami misteri reinkarnasi. Mutiara kehidupan dan kematian mengandung hukum kehidupan dan kematian, sementara istana reinkarnasi memancarkan esensi reinkarnasi, melampaui hukum alam semesta. Memahami rahasia reinkarnasi akan memberikan dorongan besar bagi jalan seni bela dirinya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Setelah kepergian Santo perempuan Taisi, sekelompok orang kembali datang ke kota suku Dewa Perang, mengganggu ketenangan mereka. Puluhan kultivator kuat, menaiki kapal perang, tiba di langit kota suku Dewa Perang. Energi mereka yang mengesankan membuat keluarga suku Dewa Perang tidak berani meremehkan. Huang Chen segera membawa para tetua untuk menyambut mereka. Namun, tamu-tamu ini tidak berkata apa-apa dan langsung menangkap Huang Chen. Ketika Luo Xiu keluar dari tempat tinggalnya, dia melihat seorang pria parubaya menekan Huang Chen dengan kekuatan luar biasa. Pria itu adalah seorang kaisar dewa, dan menangkap seseorang selevel Raja Dewa setengah langkah seperti Huang Chen jelas bukan hal yang sulit baginya. Orang-orang dari Sekte Taisi masih berani datang ke sini. Sepertinya aku terlalu baik terakhir kali. Aku seharusnya membantai mereka semua, kata Luo Xiu dengan dingin. Dalam sekejap, puluhan aura mengunci Luo Xiu. Pria parubaya itu berbicara dengan nada rendah, jadi, kau adalah Luo Xiu. Benar, aku adalah Luo Xiu. Apakah Santo perempuan kalian tidak menyampaikan pesanku?
Jika kalian berani mengusik suku Dewa Perang lagi, aku akan menghancurkan markas besar Sekte Taisi kalian. Jawab Luo Xiu dengan suara dingin. Bersambung.